Haleluya, shalom Bapak Ibu. Senang jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa saat ini. 1 minggu telah kita lalui, kita boleh mengakhiri bulan Agustus lalu bersama dengan Tuhan. Juga memasuki hari Senin yang pertama di bulan September ini, saudara. Bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas hilang dari kehidupan kami semua. Kita semua saat ini datang sama Tuhan, kita bersyukur bagi nama Tuhan saat ini. Terima kasih kayak boleh mengakhiri Agustus ini Tuhan bersama dengan Tuhan. Kayak boleh memulai September kami bersama dengan Tuhan, menerobos setiap ketidakmungkinan menjadi mungkin karena nama Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, sehingga suplemen jiwa saat ini Mazmur 9, 12, 13 boleh menjadi berkat satu sama lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus, berkati program ini untuk kemuliaan nama Engkau. Terbawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hati
sebagai persembahanku mengalir di hatiku, sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanku. Yang mengalir di hatiku Tuhan, berikan yang terbaik untukmu Tuhan. Biarlah hidupku menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapanmu, sebagai harum-haruman di mezbahmu, sebagai syukurku bagimu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, ku mau bersyukur buat kebaikanmu, ku mau bersyukur buat kebesaranmu Tuhan. Yesus yang ku sembah tak pernah berubah, dahulu sekarang selama-lamanya. Kasih-Mu melingkupiku, kasih-Mu melahirkanku, ketulusan-Mu melingkupiku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mengalir di tempat maha tinggi, mengalir kuasa-Mu, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanku. Bicara ya Tuhan. Mazmur 9, 12, 13 kami akan renungkan saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, jumpa kembali Bapak Ibu saat ini. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita Mazmur 9 ayat 12 dan 13, saudara. Ayat 12 berkata demikian, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Tuhan selalu mendengar setiap cerita doamu. Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang tertindas. Tuhan akan mengingat setiap apa yang sedang kau alami ini. Kepada orang-orang yang menindas dirimu, Dia akan selalu ingat dan tidak pernah melupakan itu semua, saudara. Tapi Mazmur 9 dikatakanlah pada 12, bermazmurlah bagi Tuhan, saudara. Sudahkah saudara hari ini bermazmur bagi Tuhan?
Ya. Sudahkah Bapak Ibu memperkatakan ucapan syukur sama Tuhan? Sudahkah Bapak Ibu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sekalipun di dalam masalah yang belum Bapak Ibu nemukan jalan keluarnya, saudara? Tetapi dalam Alkitab yang terbuka dikatakan demikian, ya, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan yang duduk di Sion. Beritahukan di antara bangsa-bangsa perbuatan-perbuatannya, sebab Dia yang membalas penumpahan darah, mengingat mereka, Dia tidak melupakan jeritan orang-orang tertindas, saudara. Jadi bermazmur yang dikatakannya bernyanyi pujian bagi Tuhan, sehingga pujian itu untuk memberitahukan kepada bangsa-bangsa, orang-orang banyak, tentang pertolongan perbuatan Tuhan dalam orang-orang yang telah ditolong Tuhan, saudara. Dalam bahasa Indonesia masa kini, versi berkata demikian, pujilah Tuhan yang memerintah di Sion, ceritakanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa, sebab Ia ingat kepada orang yang menderita dan tidak melupakan cerita mereka, orang yang melakukan kekerasan dihukumnya, saudara. Jadi Tuhan ingatkan bahwa orang-orang yang menindas, ya, akan berhadapan dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dalam ayat-ayat yang kita bahas saat ini, Bapak Ibu? Dari ayat ini Tuhan memberikan beberapa pelajaran yang akan pelajari saat ini. Yang pertama, ajakan untuk memuji Tuhan, saudara. Ya, jadi memuji Tuhan itu seringkali kita lupa harus diajak, saudara. Karena kita mungkin belum terbiasa untuk memuji Tuhan, lalu Tuhan itu ingatkan untuk kita memuji Tuhan. Ayat ini mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan dan memberitakan perbuatannya. Ada pujian dinyanyikan, dan lupa juga ada kesaksian kehidupanmu, saudara. Banyak orang Kristen cuma senang memuji Tuhan di gereja, tetapi tidak pernah bersaksi tentang kehebatan Tuhan kita kepada banyak orang, saudara. Ya, saat ini masih di Sulawesi Utara, ya, saya melayani. Lalu saya senang dengan naik angkutan umum, Bapak Ibu. Saya senang dengan makan-makan di tempat-tempat warung-warung. Supaya apa? Saya bertanya siapa mereka, dari mana mereka, ya Bapak Ibu, ya. Lalu saya mulai bersaksi tentang Tuhan. Ujung-ujungnya akan saya doakan, saudara. Ya, saya cuma menceritakan tentang kehebatan Tuhan, perbuatan Tuhan dan kehidupan kita, bahwa Dialah Allah yang hidup. Ya, saya bercerita tentang pribadi Yesus itu, ya. Bagaimana cara mereka dibalas bukan urusan saya. Yang penting saya hanya menceritakan kebaikan Tuhan. Ada waktu yang kita tabur, ada orang yang menuai, saudara. Jadi bagian kita hanya menabur, memberi kesaksian, sehingga Injil, kabar baik itu diberitakan pada semua orang, saudara. Jadi nggak usah takut untuk beritakan Injil. Jangan pernah takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan untuk semua orang, saudara. Karena kasih dan kebaikan Tuhan itu harus dinikmati oleh semua orang, ya. Hal ini menekankan pentingnya mengakui dan menyebarkan kebesaran Tuhan di antara bangsa-bangsa, saudara. Naik angkot, saya tanya dari mana asalnya. Lalu saya makan, ditanya dari mana asalnya, ya saudara, ya. Lalu akhirnya karena saya tinggal kos di daerah tertentu di Manado ini, Bapak Ibu, ya. Lalu setiap hari saya ketemu dengan mereka, lalu mereka ingat saya, ya, saya makan, mereka ingat saya taruh laundry baju saya, mereka ingat saya, Bapak Ibu. Lalu saya beli di depan lorong, depan gang rumah saya, kos saya itu ada orang non Kristen, saya selalu di sana beli makanan, minuman, Bapak Ibu. Ya, saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita bahas hari ini dapat kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau saya belum pernah melakukan, saya tidak akan pernah berani ungkapkan saat ini, saudara. Jadi pentingnya mengakui dan menyebarkan kebesaran Tuhan di antara bangsa-bangsa. Yang kedua yang kita pelajari saat ini, Bapak Ibu, tentang kedaulatan Tuhan di Sion. Tuhan digambarkan sebagai yang bersemayam di Sion. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas umatnya dan dunia, saudara. Jadi Tuhan bukan hanya untuk orang-orang Kristen bagi saya, Tuhan itu untuk semua orang. Jadi ceritakan ini bahwa Tuhan itu yang mengasihi kita adalah Tuhan yang sama
mengasihi dunia ini. Makanya Alkitab katakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ya. Yang ketiga yang kita pelajari saat ini tentang keadilan Tuhan. Tuhan adalah pembalas yang adil, ya, terhadap penumpahan darah. Dia tidak melupakan kejahatan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Jadi setiap orang yang berbuat jahat, Tuhan ingat, ya, ada konsekuensinya. Ya, kalau Bapak Ibu sering melayani di penjara, tentunya tahu bahwa setiap tindakan kita ada ganjarannya, saudara. Kalau engkau menipu, tentunya ketika undang-undang itu ada, kau kena pasal penipuan. Ketika engkau merencanakan pembunuhan, kau kena pasal pembunuhan berencana, saudara. Sekalipun dosamu diampuni Tuhan, tapi ada konsekuensi hukum yang harus kau terima untuk bentuk tanggung jawabmu atas perbuatanmu, saudara. Itu bentuk keadilan yang harus ditegakkan di tempat kita berada, saudara. Yang keempat, yang berikutnya, ada perhatian Tuhan terhadap orang-orang tertindas, saudara. Ya, Tuhan mendengar dan mengingat teriakan orang yang tertindas. Jadi doamu itu terkoneksi dengan surga, saudara. Maka kalau kau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau saya punya jaringan wifi, ya Bapak Ibu, ya, saya mengirimkan video ini misalkan, saya cari wifi, supaya apa? Supaya berkas ini dapat sampai kepada gereja, ya, gereja kelola dan gereja tayangkan di channel YouTube gereja, saudara. Pos saya ada di Sulawesi Utara. Ketika saya mendapatkan hubungan jaringan dengan wifi, berkas yang saya kirimkan sampai kepada tujuannya. Saya gambarkan dengan bentuk doa. Doa saya ini ketika terkoneksi dengan jaringan sorga, akan terintegrasi sampai ke sorga, dan Tuhan menerima doamu dan Dia menjawab setiap doamu, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mendengar dan mengingat teriakan orang yang tertindas. Setiap tetesan air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan, saudara. Kapan Tuhan jawab? Menurut waktu yang tepat, menurut Tuhan untuk diri kita, saudara. Jadi ini menekankan bahwa Tuhan peduli terhadap mereka yang mengalami penindasan dan penderitaan, dan bahwa penderitaan mereka tidak diabaikan, saudara. Itu bentuk Tuhan itu hidup. Itu bentuk Tuhan mendengar doamu. Kau tidak berdoa dengan tembokmu, saudara. Kau berdoa kepada Tuhan, saudara. Jadi jangan pernah jemu untuk berdoa. Jangan pernah malu untuk berdoa dimanapun kau berada. Karena orang Kristen senang hobinya berdoa di kamar, saudara. Tapi ketika tempat umum, mau makan, malu, saudara. Doalah dimanapun kau berada. Ya Bapak Ibu, ya. Terus apa yang kita bisa pelajari lagi? Tentang penghiburan bagi yang tertindas. Jadi ketika Tuhan memberikan perhatian kepada orang tertindas, tapi juga Tuhan memberikan penghiburan. Bukan hanya Dia mendengar doamu, tetapi Dia juga menjawab doamu. Bentuk penghiburan itu adalah Tuhan mendengar dan menjawab doamu saat ini, saudara. Jadi ayat ini memberikan penghiburan bagi orang-orang yang mengalami penindasan, dengan menegaskan bahwa Tuhan tidak melupakan kita dan akan membalas kejahatan yang dilakukan terhadap kita. Ya, saya punya prinsip di keluarga Jawa saya itu sing salah seleh. Yang salah pasti kebongkar, yang salah pasti menerima hukuman ganjaran, saudara. Sing salah seleh, saudara. Yang salah pasti ketahuan, saudara. Jadi saya diajarkan tidak boleh membalas perbuatan jahat terhadap diri saya. Ya, saya percayakan itu kepada Tuhan. Mau fitnah saya, orang urus. Mau jatuhin saya, gak usah pikirin. Mau ngomongin saya di belakang, masa bodoh. Kenapa? Karena sampai titik ini, saya sudah mengalami Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, saudara. Saya mau saksikan beberapa hal kecil, mungkin Bapak Ibu, tapi bagi saya itu besar. Karena Tuhan tahu kedalaman pikiran saya, hati saya, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya lagi tanya kepada kawan saya.
kalau saya titip di kulkas itu makanan, itu kira-kira aman nggak ya? Kira-kira hilang atau busuk atau bagaimanakah kalau saya bawa pulang nantinya ke Jakarta, saudara? Tadi teman saya bilang, makan apa? Ya, saya cuma iseng bilang ini. Ya, kalau ada bebek bumbu RW atau oktopus, gurita bumbu RW atau apalah makan yang lain, kira-kira aman nggak ya, saudara? Lalu saya turun dari tempat saya tinggal itu untuk mengambil laundry, saudara. Ya, lalu saya jalan kaki, lalu saya kembali ke tempat saya tinggal itu. Tiba-tiba ada seorang pengerja gereja yang saya layani di Sulawesi Utara ini telepon, "Pastor di mana?" Lalu saya balik ke kos, minta Sherlock. Ternyata orang ini nggak terlalu jauh dengan pos saya ketika dia melintas, Bapak Ibu. Tahukah saudara, ketika dia sampai ke tempat tinggal saya, dia menyodorkan satu kantong plastik hitam. Isinya adalah oktopus gurita bumbu RW, saudara. Baru nggak berapa lama saya cerita, saya bergumam dengan kawan saya ini, ya, ternyata Tuhan menyiapkan. Begitu realitanya, Tuhan mendengar setiap isi hati saya dan pikiran saya. Saya tidak pernah takut oleh apapun juga. Selama saya benar, selama saya jangan dicurangi, saudara. Kalau saya dicurangi, saya biasa komplain. Komplain kepada siapa? Ke Tuhan? Enggak, saya nggak akan komplain ke Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu adil bagi saya. Karena saya tempatkan Tuhan sebagai hakim yang adil bagi saya. Kalau saya tidak melakukannya, saya akan komplain kepada orang yang merasa membawa-bawa nama saya. Saya komplain. Bentuk protes saya. Saya tahu Tuhan bela saya, saudara. Jadi secara keseluruhan, ayat yang kita baca ini menekankan tentang kebesaran, tentang keadilan, tentang kepedulian Tuhan terhadap dirimu dan diriku, serta pentingnya saudara saya memuji dan memberitakan perbuatan Tuhan kepada dunia ini, kepada keluarga saudara, kepada lingkungan sekitar kita, saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi dengar baik, bahwa Tuhan itu ada untuk dirimu. Tuhan mendengar setiap deritaan hatimu. Dia tahu isi pikiranmu. Dia tahu setiap isi hatimu. Dia menerima setiap tetesan air mata penderitaanmu di kirbatnya Tuhan. Dan Tuhan akan mengingat setiap hal-hal tersebut dan membalaskannya kepada orang yang menindas dirimu dan diriku. Amin. Bapak Ibu, seperti biasa yang punya pergumulan doa, ya, pergumulan doa boleh masuk dalam live chat dan masuk dalam kolom komentar, atau nanti dalam siaran tunda Bapak Ibu mungkin mau kirimkan di nomor WA admin yang ada tertera, supaya Bapak Ibu dapat kami doakan terus sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jangan lupa juga ada QRIS barcode di layar saudara, ada nomor rekening yang tertera di layar saudara. Bapak Ibu yang rindu menabur dan support pelayanan digital ministry gereja kami semua ini, ya boleh kirimkan. Jangan lupa juga topang doa untuk program ini, topang doa untuk pelayan kami, pelayan saya juga pribadi Bapak Ibu, sehingga suplemen jiwa dapat terus eksis menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun dapat diterima siaran ini. Kita doa sama Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai persembahan
yang harum dan sejati di hadapan tamu Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan di bulan Agustus lalu. Terima kasih kami boleh masuki bulan September bersama dengan Tuhan. Selama kami punya Tuhan, kami merasa tenang. Selama kami dekat Tuhan, kami aman. Kami percaya bahwa Tuhan akan melingkupi, melindungi, memberkati setiap langkah kami sepanjang bulan yang kami masuki September ini. Sebentar kami menopang doa dalam setiap list doa, pokok doa syawat kami. Berdoa untuk Bapak Charles Simanjuntak. Tuhan tak pernah lelahnya kayak berdoa menopang pergumulan beliau. Beri yang terbaik, beri terobosan untuk setiap hak yang dia sedang perjuangkan dalam nama Yesus. Beri jalan keluar terbaik, menemukan jawaban doanya bersama dengan Tuhan. Berdoa Tuhan hari ini untuk Bapak Agus ya Tuhan, yang rindu sebidang tanah yang akan dibangun untuk gerejanya Tuhan daerah Boyolali Solo Tuhan. Tuhan tolong sehingga dapat terrealisasi, dapat membeli tanah tersebut dan membangun gerejanya bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Janis Sianto Yesus yang telah melakukan operasi Tuhan. Tuhan tolong sehingga setiap proses pemulihan boleh berjalan seperti mau Tuhan. Setiap alergi obat yang dalam tubuhnya Tuhan Yesus dapat berdamai dengan tubuhnya, dapat menjadi kesehatan pemulihan dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan hari ini untuk Ibu Lydia Siastuti Tuhan, dalam nama Yesus diberkati, dalam nama Yesus beri yang terbaik dalam masa tuanya sehingga mempersiapkan dirinya untuk menjelang hari Tuhan. Ibu Dian Sutomo Tuhan ada di Manado Tuhan, dalam pergumulan untuk penyembuhan kanker serviks dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan jamaah, beri yang terbaik Tuhan. Kalau boleh Tuhan sembuhkan tanpa kemoterapi, maka terjadi dalam nama Yesus. Ampuni setiap dosa pelanggarannya dan Tuhan jamaah dalam nama Yesus jadi sehat, jadi sembuh. Bapak Mauris pun Tuhan setelah pasca operasi di bagian lambungnya ada kista tumor, Tuhan dalam nama Yesus sudah berhasil operasi tersebut. Bahkan Tuhan pulihkan setiap proses penyembuhannya seperti sedia kala dalam nama Yesus. Untuk saudaraku Kinsey Tuhan yang pasca kecelakaan di akhir tahun lalu dan mengalami pecah kepala Tuhan, sehingga kepala di bagian kanannya dibelah Tuhan Yesus, dan juga tangan kirinya patah dioperasi, juga kaki kanan Tuhan hancur berantakan Tuhan Yesus, yang saya mengalami proses pengecilan kaki Tuhan. Tuhan tolong berikan dia pemahaman sehingga dia boleh berdamai dengan dirinya, berdamai bagi lingkungannya, berdamai juga dengan orang-orang yang meninggalkan saat ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong pelihara kehidupannya sehingga dia tidak sendirian, sehingga dia mengalami Tuhan dan mempercayai penuh iman kepada Yesus Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan suatu nanti Tuhan dia boleh bersaksi dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah tinggalkan, sehingga kebutuhan setiap hari Tuhan dia butuh makan Tuhan. Jika dia berdoa dia butuh makan, Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat bagi dia Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan untuk adikku Davi dan Citra, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus bersama kedua anaknya, dibebaskan dari perpecahan dalam nama Yesus, jadi sehat. Keluarga ini dipulihkan hubungan mereka dalam nama Yesus, dijauhkan dari perpecahan dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa untuk Ibu Mila di Jajar Solo dalam perjalanan gerejanya, Bapak Charlie Tuhan juga berkati dalam pelayanan pengembalaan di dalam Plak Solo, bahwa Ruhu Tuhan dalam pengembangan gerejanya. Tuhan tolong setiap dana yang dibutuhkan Tuhan siapkan dalam nama Yesus. Juga berdoa
berdoa untuk gerejamu, His Grace Church Tuhan di Sulawesi Utara. Juga ada kebutuhan tanah di Kota Manado Tuhan berikan untuk pembangunan gereja. Setiap dana dibutuhkan, Tuhan tolong kirimkan setiap berkat-berkat-Mu dalam melunasi tanah tersebut dan dalam pembangunan dalam nama Yesus. Di Manado dan Tomohon diberkati Tuhan. Juga pelayanan juga dari GJ Kesemani Rona Saragi pun diberkati Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan Yesus untuk anak kemuliaan Tuhan. Berkat juga gerejamu dua Tuhan, akan gereja ini berjalan dengan maunya Tuhan, bukan maunya kami semua Tuhan Yesus. Biarkan kehendak-Mu yang jadi, sehingga percaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pelayan dua juga Tuhan. Berkat suplemen jiwa supaya menjadi berkat di mana pun berada, sekarang nama Tuhan dipermuliakan. Berkati program outreach ministry kami, baik penjangkauan Tuhan di Lapas Padang Siantar ataupun di tahanan Polres Tangerang Selatan, diberkati Tuhan, sehingga banyak orang jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan menabur setiap rupiah kami berdoa sungguh dalam nama Yesus. Biarkan setiap taburan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami bukan berdonasi untuk Tuhan, kami bukan donatur ya Tuhan, tapi kami berikan untuk pelayan misi. Nama Tuhan bermuliakan. Demi nama Yesus, sama-sama yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih atas setiap atensi Bapak Ibu. Jangan lupa setiap hari Senin tetap ada di Suplemen Jiwa, topang doa program ini, topang doa juga untuk saya, agar tetap eksis, tetap menjadi berkat bagi siapapun. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.